보면 안 돼요. 보지 말아요. Film ini berjudul The Flu yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang menyebarnya wabah virus flu dengan sangat cepat dan menyebabkan kematian bagi yang sudah tertular setelah 36 jam. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film menunjukkan di Hong Kong bulan April tahun 2014, beberapa orang berkumpul dalam sebuah peti kemas yang akan dikirim ke Korea. Di dalamnya ada seorang yang sedang batuk tapi ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja. No, not me, not me. I'm okay. Scene kemudian berganti di kota Bundang, Korea. Beberapa orang petugas tim SAR berusaha menyelamatkan perempuan yang sedang mengalami kecelakaan mobil yang terjatuh. Petugas itu bernama Kang Jigo dan Jing Ye. Jigo berhasil menyelamatkan perempuan itu. Perempuan itu bernama Kim In Hee. 됐습니다. 이제 올려주세요. 주민번호 아까 말씀드렸는데요. Setelah berhasil selamat, Jigo mendekati In Hee untuk saling mengenal tapi In Hee seolah tidak tertarik. Jigo kemudian berbincang dengan Jing Ye, dan ia merasa tertarik dengan In Hee yang cantik. Ketika Jigo sedang membicarakan In Hee, ia diberitahu bahwa In Hee sedang mencarinya. Jigo sangat senang tapi ternyata In Hee ingin menemuinya karena ingin meminta bantuannya untuk mencari tasnya yang terjatuh. Jigo keberatan dengan itu. 이거 어렵게 구해놨더니? 들어가지 말라니까. 거방에 뭐라 그랬어? 위험하다니까. 그래요. 꺼내주지도 않을 거면서 혼자 생색을 잘 내고 있어. Di tempat lain, dua orang sedang membuka peti kemas. Ia adalah Byung Wo dan Byung Ki. Setelah dibuka, tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Byung Wo kemudian melihat dengan kamera ponselnya, semua terlihat mengerikan, hanya satu orang yang selamat. Mereka kemudian membawa orang itu. Paginya, Byung Wo sudah merasa sakit, sedangkan orang yang mereka bawa kabur dari mobil. Byung Ki lalu mengantarkan Byung Wo ke klinik untuk berobat. Petugas medis mengira itu hanya flu biasa. Byung Wo batuk terus-menerus dan menularkan virus itu ke sekitarnya. Di tempat lain, In Hee dimarahi atasannya karena dokumen yang ia bawa hilang. Sementara itu Jigo turun di tempat kecelakaan In Hee untuk mencari tas In Hee yang berisi dokumen itu. Ketika sedang memeriksa isi tasnya, ponsel di dalam tas itu berdering. Jigo menerima panggilan yang ternyata dari anak In Hee. Jigo kemudian menemui anak itu bernama Mire. Kemudian Jigo memberikan tas itu pada Mire. 주세요, 우리 엄마 가방. 맞습니다. Virus itu mulai menyebar dengan cepat melalui orang-orang yang berada di klinik sebelumnya. Sedangkan Byung Wo sakitnya semakin parah hingga muntah darah. Sampai di rumah, In Hee senang sekali karena tasnya telah kembali. Ketika sedang memasak, In Hee mendapat telepon karena ada pasien yang suhu tubuhnya melebihi 40 derajat. Lalu ia bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit In Hee menyimpulkan bahwa pasien itu terkena virus flu burung. In Hee melihat video yang berada di ponsel Byung Wo tentang kejadian di peti kemas itu. Kemudian ia menemui Byung Ki untuk mendapatkan informasi. Tapi Byung Ki malah mengamuk karena mendengar keadaan adiknya. In Hee memperingatkannya bisa saja ia tertular. Tapi ia tetap ingin menemui Byung Wo dan memegangnya. Di tempat lain, Mire sedang mencari kucing untuk memberinya makan. Tak sengaja ia melihat orang yang selamat dari kontainer sebelumnya. Ia takut kemudian pergi dan hampir tertabrak mobil tapi diselamatkan orang itu. Orang itu sedang sakit. Mire ingin mendekatinya tapi orang itu menyuruhnya pergi. Lalu Mire memberinya roti dan mereka berkenalan. Orang itu bernama Monsai. Melihat Monsai sakit, Mire kemudian menghubungi Jigo untuk meminta bantuan. 몽사이. 아, 몽사이? 내가 와서 구해달라고 할게, 몽사이.
거기서 꼭 기다려. Di tempat lain, Jigo menyelamatkan seekor anjing yang terjatuh ke dalam saluran air dan mendapatkan panggilan telepon. Sedangkan di rumah sakit, In-hye dan para dokter sedang memeriksa penyakit yang ada pada Byung-woo. Pada saat itu juga datang pasien yang mirip dengan penyakit Byung-woo. Di tempat umum penyakit itu benar-benar menyebar dengan sangat cepat. Jigo datang menemui Mire, tapi ketika Mire mengajak Jigo ke tempat Monsai berada, dia sudah tidak ada. Lalu Mire mengajak Jigo untuk mencari Monsai. Di tempat lain, In-hye pergi ke kontainer yang membawa virus itu. Ia melihat bekas telapak kaki tak bersepatu. Lalu ia memfotonya dan para petugas yang lain kemudian membakar mayat-mayat yang ada dalam kontainer itu. Para dokter sedang melakukan rapat dengan wali kota. Dokter menjelaskan bahwa penyakit yang mewabah saat ini adalah penyakit yang menyebar sangat cepat. Wali kota hanya menanggapinya dengan tertawa karena tak begitu mempercayainya. Di tempat lain, Jigo dan Mire sedang makan bersama. Jigo ingin menghubungi ayah Mire karena ia akan bekerja. Tapi Mire mengatakan bahwa ayahnya berada di Amerika. Jigo yang mengetahui itu jadi merasa kasihan. Lalu Mire minta minuman kemudian tertidur. Korban virus mulai berjatuhan. Di dalam mall, Jigo merebahkan Mire yang tertidur di kursi kemudian berusaha menyelamatkan orang yang terkena virus. Di kedokteran mereka mengamati video ponsel Byung-woo, dan melihat Monsai yang selamat dalam kontainer itu. Wali kota masih marah-marah karena belum mempercayai laporan dokter. Lalu tiba-tiba di luar terjadi kecelakaan massal, dan di dalam para dokter mendapat laporan bahwa pasien bertambah begitu cepat. Bahkan para perawat dan dokter pun terkena virus itu. 모든 병원에서 유사환자가 접수됐답니다. Jigo kembali ke tempat di mana ia merebahkan Mire, tapi Mire sudah tak ada. Ia kemudian bergegas mencarinya. Di tempat lain, wali kota dan beberapa dokter termasuk In-hye akan dievakuasi dengan helikopter. Tapi In-hye tidak mau karena ia ingin menyelamatkan anaknya. Pemerintah kemudian membuat pengumuman pada media bahwa kota itu telah terserang virus menular. Pemerintah akan menutup akses keramaian dan meminta warga untuk menggunakan masker. 분당 격리하는데 얼마나 걸립니까? 분당 일부 지역에 국민의 안전을 위해서 제가 최선을 다하고 있다고 합니다. 심각으로 격상. 사태로 인해 Jigo dan In-hye berusaha mencari Mire yang hilang di dalam mall. Di situ Jigo sempat melewati Monsai. Mereka berhasil menemukan Mire di depan orang yang terkena virus. Ketika mereka ingin keluar, polisi sudah melakukan penutupan pada tempat-tempat keramaian. In-hye hampir terkunci tapi berhasil diselamatkan Jigo. In-hye ingin mengajak Jigo untuk menuju ke tempat evakuasi tapi Jigo tidak mau karena ingin menyelamatkan orang-orang yang terkunci di dalam mall. 그래야 아저씨 차 어디 있는지 절대로 떨어지면 안 돼. 여기서 계속 무지하게 들어오는데 재웅아. 여기 날카로워. 고맙습니다. Ketika In-hye sudah sampai di titik evakuasi, Mire batuk yang kemudian petugas melarangnya untuk dibawa serta In-hye mencoba menjelaskan tapi para petugas itu tetap melarangnya. 감기 증상 있으면 탑승 안 됩니다. 감기 아니에요. 없다니까요. 기종대로 할 뿐이에요. 이봐. 돌아가세요. Pemerintah kemudian memberlakukan karantina pada semua warganya. In-hye dan Mire juga sedang berada di karantina. Ketika dalam pemeriksaan In-hye melihat Mire mempunyai tanda terkena virus, kebetulan pada saat itu ada keributan. In-hye kemudian membawa Mire ke belakang untuk menyembunyikan Mire agar lolos dari pemeriksaan. Di situ Mire mendapat nomor 2966, sedangkan In-hye 2967. 엄마랑 같이 못 있어. 미래는 1066, 엄마는 1067. 알았지? Di dalam barak karantina, Jigo berusaha mencari dan bertemu dengan In-hye dan Mire. Karena In-hye tahu Mire terkena virus itu, In-hye melarang Mire untuk mendekati Jigo dan tidak memberitahukan pada Jigo yang sebenarnya.
Jigo jadi bingung tapi In-hye tetap tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Beberapa warga memprotes dengan tempat yang disediakan, tapi petugas itu malah menodongkan senjatanya dan memukul warga. Jigo yang melihat itu tidak tinggal diam tapi juga ditodong senjata, lalu ketua pasukan itu datang dan melerai mereka. Jigo mengenali komandan pasukan itu, komandan itu bernama John Gok-hwan. Karena sikap Jigo tadi komandan itu sengaja menahan tanda pengenal Jigo tanpa diketahui Jigo. 여기서 나가긴 틀렸습니다. 3889. 저희는 그럼 뭐 하면 되는 거야? 3138. 아니 3890 없어요? 3890. Di dalam barak, Jin-gye membawakan makanan sekaligus membawa informasi bahwa yang tertular nanti sengaja akan dibunuh. Tapi Jigo tidak mempercayainya. Kemudian Jigo memberikan makanan untuk In-hye dan tanpa sengaja ia melihat tanda-tanda bahwa Mire terkena virus itu. Melihat itu In-hye meminta Jigo untuk menyembunyikannya. In-hye menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena virus itu belum ada penawarnya. Ia juga memberitahu bahwa kabar tentang yang tertular virus nanti akan dibunuh itu juga benar. Jigo meminta maaf karena merasa Mire terkena karena kesalahannya. Tapi In-hye tidak menyalahkannya. Ia malah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga Mire. Setelah itu Jigo menjadi gelisah dan temannya mengira bahwa ia selalu memperhatikan In-hye padahal ia tak seperti yang dibayangkan temannya itu. 뭐 그 얘기 그렇게 예민하게 그 정색을 완전 손나 너는? 그런 거 아니야. Monsai akhirnya ditemukan untuk bisa membuat penawar virus itu. In-hye kemudian dipanggil untuk bergabung memeriksa keadaan Monsai. In-hye ingin langsung mengujinya tapi profesor melarangnya karena berbahaya. In-hye kemudian ingin membawa Mire ke tempat pemeriksaan. Tapi tiba-tiba para petugas sedang mencari orang dengan nomor pengenal 2966 karena telah terinfeksi virus. Nomor itu adalah nomor tanda pengenal Mire. Untuk melindungi Mire, Jigo mengaku sebagai pemilik nomor itu. Lalu Jigo dibawa ke tempat karantina orang-orang yang terinfeksi. Sedangkan In-hye membawa Mire ke tempat pemeriksaan Monsai. In-hye yang sedang bersama Monsai kemudian meminta temannya untuk beristirahat. Sedangkan Jigo diselamatkan temannya dengan membawa pengenal Jigo yang asli. 누락됐었다 그러더라고. 아이고 도와줬어. 너 꼭 인사드려. Karena pemerintah tadinya berjanji hanya akan melakukan karantina 48 jam. Mereka yang di dalam akhirnya protes karena belum dibebaskan setelah melewati waktu itu dan kemudian terjadi keributan. Di tempat Monsai, In-hye ingin mengambil darah Monsai untuk disuntikan ke Mire. Monsai tadinya tidak mau tapi ketika ia melihat Mire ia kemudian mau untuk diambil darahnya. Komandan Huan melihat itu dari luar. Lalu tak berapa lama orang berdatangan ke tempat itu. Tapi untungnya In-hye berhasil menyuntikkan penawar itu ke tubuh Mire. In-hye berusaha melawan mempertahankan Mire tapi kemudian ia dibius oleh petugas. Dan petugas kemudian membawa Mire untuk dibawa ke tempat karantina yang terkena infeksi. Jigo yang sudah dibebaskan melihat bando Mire terjatuh di lantai kemudian ia langsung mencari Mire. Ia melihat orang yang telah mati dikumpulkan bahkan yang masih hidup juga dikumpulkan di tempat itu. Ia berjalan lebih jauh dan melihat ribuan mayat sedang dikumpulkan di suatu tempat yang besar dan dibakar. Ia terus berteriak mencari Mire. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara ponsel berbunyi dan kemudian mencoba mencarinya. Dan benar itu suara dari ponsel Mire yang tertimbun di antara mayat-mayat itu. Setelah itu ia ketahuan oleh petugas dan para petugas itu kemudian ingin menangkapnya. Salah satu petugas melihat ibunya tertular virus itu dan ia langsung memeluknya. Melihat itu petugas yang lain memukulnya, rekannya yang melihat temannya dipukul tak terima kemudian membantunya dan mengatakan pada pasien-pasien yang ada di situ bahwa penyakit itu belum ada penawarnya. Kerusuhan pun langsung terjadi ketika petugas mengeluarkan tembakan, mereka menyerang petugas dan menuju tempat mayat-mayat yang akan dibakar. Melihat banyak orang menuju tempat itu, petugas yang tadinya menangkap Jigo kemudian melepaskannya. Sedangkan di tempat lain, In-hye yang sudah siuman mencoba mencari dan menghubungi Mire lewat HT. Ia sangat senang karena Mire dan Jigo selamat. Lalu petugas datang untuk membawanya pergi karena kerusuhan terjadi di mana-mana.
Ia tidak mau tapi para massa datang dan akan menyerang mereka. In-hye masuk ke mobil sambil menghubungi Jigo, tapi massa itu menghalangi mereka hingga HT-nya terjatuh. Melihat HT itu terjatuh, Mon-sai turun untuk mengambilnya, tapi ia malah diserang oleh Byung-ki. Mon-sai terkena tusukan di perutnya sedangkan Byung-ki ditembak petugas. In-hye kemudian mencoba berkomunikasi lagi dengan Jigo. Ia senang karena keadaan Mire membaik, lalu ia meminta Jigo untuk membawanya ke barat kota. 미래야, 너 이제 괜찮? 그랬어. Ketika sampai di perbatasan, para tentara sedang melakukan blokade jalan. Melihat itu, Jigo ingin pergi tapi Gok Hwan melihatnya dan memintanya berhenti. Jigo berhenti tapi kemudian ia memukul Hwan dan melarikan diri. Kota menjadi begitu menyeramkan, kerusuhan terjadi di mana-mana. Kondisi Mon-sai sedang dalam keadaan kritis. Para dokter datang untuk menolongnya tapi Mon-sai telah tiada. 항체는 어떻게 됐습니까? 항체를 가진 생존자가 Di tempat lain, Gok Hwan di atas mobil memberikan orasi ke massa mengajak mereka semua pergi ke Seoul agar pemerintah memperhatikan mereka. Jigo sangat senang karena Mire telah siuman. Ia kemudian berusaha menghubungi In-hye. Gok Hwan yang melihatnya dari jauh kemudian mengejarnya. In-hye ingin mencari keberadaan Mire. Profesor menghalanginya tapi ia tetap ingin pergi karena ia merasa bahwa anaknya masih hidup dan darahnya bisa untuk membuat penawarnya. Di kantor pemerintahan, Perdana Menteri yang tahu Mon-sai telah mati akhirnya membuat keputusan untuk menembak warganya jika tetap bergerak ke Seoul untuk menghentikan penularan virus itu. Go Hwan yang melihat Jigo kemudian menembaknya tapi digagalkan oleh Jin Gye yang kemudian mengenai orang lain. Kerusuhan pun pecah karena para tentara menembaki massa. Jigo membawa Mire ke tempat yang lebih aman. Lalu ia meninggalkan Mire untuk membantu warga yang lain. Mire tadinya tidak mau ditinggalkan. Tapi setelah dibujuk, akhirnya dia mau dan Jigo memberikan HT-nya kepada Mire. Di tempat lain In-hye sedang berlari menuju perbatasan kota. Ia kemudian menghubungi Jigo dan yang menjawab Mire. Mendengar suara Mire ia langsung bersemangat untuk pergi ke perbatasan. Profesor kembali menemui Presiden dan memberitahu bahwa anak In-hye bisa menjadi penawar virus itu. Kemudian Presiden menghubungi komandan pasukan yang di lapangan untuk disambungkan dengan In-hye. 아니, 지금 분당 소비자를 보호하고 있습니다. 저는 지금 꼭 Mire yang sedang sendirian bertemu dengan Komandan Gok Hwan. Lalu komandan membawanya untuk mengambil darahnya. Jigo kembali ke tempat Mire tapi sudah tak ada. Jing Ye yang melihat Gok Hwan ingin mengambil darah Mire kemudian menodongnya. Mereka pun kemudian berkelahi hingga Jigo datang. Jigo meminta Mire untuk pergi sedangkan Jin Gye tertembak dan kemudian Gok Hwan berkelahi dengan Jigo hingga akhirnya Gok Hwan mati tertancap sebuah besi pembatas. Di pusat pemerintahan, Perdana Menteri berbeda faham dengan Presiden. Keputusan Presiden dirubah oleh Perdana Menteri karena tidak percaya dengan adanya darah untuk membuat antibodi itu. Perdana Menteri dan perwakilan dari negara persekutuan memutuskan untuk menembak massa dan menjatuhkan rudal jika keamanan benar-benar membahayakan. Karena pemerintah mengubah keputusannya, In-hye dilarang untuk mendekati massa, sedangkan di seberang, Jigo berusaha mencari keberadaan Mire. In-hye menerobos penjagaan dan melihat Mire di depan para massa yang berjalan maju mendekati garis batas tembak. Mire yang melihat ibunya langsung berlari mendekatinya. Melihat itu komandan pasukan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak. In-hye berlari untuk melindungi Mire hingga terkena tembakan. Melihat ibunya tertembak, Mire meminta ke pasukan untuk tidak menembaknya. Melihat penembakan itu, massa langsung bergerak melindungi In-hye dan Mire. Jigo lalu menunjukkan Mire ke arah kamera.
bahwa anak itu telah sembuh dari penularan virus, dan bisa untuk menciptakan antibodi serangan virus. 실합니까? 네, 당장 폭격을 멈춰야 합니다. Presiden kemudian mengambil alih kembali, ia memerintahkan untuk menembak pesawat tempur jika pesawat itu akan menembak massa. Pesawat-pesawat itu tidak jadi menembak, kemudian Presiden mengumumkan bahwa pemerintah akan melindungi rakyatnya. 즉시 구조팀을 보내드리겠습니다. Ambulan pun berdatangan untuk membantu mereka yang terluka. Mire kemudian dijemput para dokter untuk membuat antibodi. 오늘 우선 공급할 것을 약속했습니다. Scene terakhir menunjukkan Jigo akan menolong orang yang bajunya tersangkut di mobil, padahal ia akan pergi dengan In-hye dan Mire. Untung Jing-ye datang menggantikannya, dan kemudian mereka pergi bersama dan film ini pun selesai. 신경 쓰지 마. 자긴 다 좋은데 그게 문제야.